Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal. Kiranya damai Natal, sukacita Natal, berkat Natal boleh beserta dengan setiap kita. Mari kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan yang kembali Tuhan berikan buat kami Tuhan. Untuk kami boleh kembali datang di tempat ini, untuk kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan, bersuka cita bersama-sama Tuhan, karena Engkau sudah lahir dalam hati setiap kami, dan karena kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah menebus setiap kami, Engkau sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan, dan biarlah hanya Engkau yang menjadi Raja dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau malam hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan atas tempat ini. Tuhan juga berkati setiap saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan hantar sertai mereka sampai ke tempat ini, dan biarlah mereka juga boleh bersuka cita bersama-sama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan bila masih ada kuasa-kuasa yang jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah ini, kami satukan hati kami Tuhan, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau naikkan pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur
sukacita yang baru. Yang memberikan penghiburan yang baru buat setiap kita. Yang memberikan damai sejahtera yang baru buat setiap kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersukacita malam hari ini, amin. Mari lihat kanan kiri saudara, katakan selamat Natal, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Hallelujah.
mendengar firman Tuhan, biarlah kasih Tuhan boleh lahir dalam hati setiap kita. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang boleh memperbarui setiap kami Tuhan. Karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab nyata akan perhatikan kasih-Mu, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya nama di hatiku. Biarlah semangat yang menyanyikan pujian ini, katakan seperti palungan. Layakkanlah hatiku, kami boleh menyambut Yesus. Sekali lagi, seperti palungan.
setiap kami Tuhan. Kau sudah memulihkan setiap kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami saat ini. Kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mendengar pesan Natal yang disampaikan untuk setiap kami Tuhan. Kami mohon urapi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, supaya benih firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi lebih lagi, Tuhan pakai setiap perkataan Bapak Gembala supaya apa yang disampaikannya boleh benar-benar menjadi berkat Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat Natal ya. Hari ini kita boleh bersama-sama bersukacita memperingati Natal. Mungkin untuk kesekian kalinya sudah ya kita memperingati Natal. Tetapi biarlah makna Natal saat kita memperingati Natal itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Nah, tema peringatan Natal pada tahun ini dari GBI maupun juga dari PGI ya, itu menyampaikan tema Natal adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ya, sekali lagi tema Natal sekaligus itu menjadi judul renungan firman pada sore malam ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, mari kita akan lihat ayatnya. Terambil dari Lukas pasal yang kedua, di ayat yang ke-13 mulai. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Lukas 2 ayat yang ke-13 mulai. Demikian firman Tuhan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, setuju berkata amin. Nah, ini kalimat yang ada di ayat yang ke-14 itulah yang menjadi tema Natal di tahun ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, mungkin bahasnya bisa dikecilkan sedikit Pak, datanya agak feedback ya. Kalau Bapak Ibu cermati, ini Lukas pasal 2 ini merupakan kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Ya, di mana waktu itu para gembala sedang menjalankan tugasnya, dia sedang mengembalakan kawanan ternak domba di malam hari, ada di padang. Sementara yang lain semua sedang istirahat, sedang tidur, ya. Tapi para gembala harus berjaga-jaga, menjaga kawanan ternak sebagai tugas dan tanggung jawab dari para gembala. Nah, para gembala waktu itu adalah sebuah profesi, ya, pekerjaan yang dianggap rendah, pekerjaan yang dianggap rendah, sehingga mereka ini golongan orang yang tidak diperhitungkan, disepelekan, diremehkan oleh orang pada umumnya. Itu para gembala. Tetapi justru berita Natal, berita sukacita itu datang kepada mereka. Orang yang tersisih, orang yang disepelekan, orang yang tidak diperhitungkan, justru berita Natal itu datang kepada mereka saat mereka sedang menjalankan tugas mereka. Ya, dan waktu berita Natal disampaikan itu mereka terkejut, wow, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Sampai malaikat Tuhan datang, bahkan bala tentara surga memuji Allah dengan ucapan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, dari ayat 14 ini paling tidak ada dua kata
yang kita bisa belajar bersama. Dan malam ini kita akan belajar bersama, ya, sesuai dengan tema Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Maka di ayat yang ke-14 yang menjadi tema Natal, ada dua kata yang bisa kita lihat dan bisa kita belajar bersama. Yaitu yang pertama, kata kemuliaan. Yang kedua, kata damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh milih kemuliaan dan damai sejahtera, mana yang dipilih? Damai sejahtera? Ada yang bilang kemuliaan, ya. Nah, dua hal ini, baik kemuliaan maupun damai sejahtera, adalah hal yang dirindukan oleh manusia. Bahkan kemuliaan adalah hal yang dikejar, diburu oleh manusia. Ya, dibuktikan ada banyak orang yang ketika mereka karena ingin posisi tertentu, ingin kedudukan tertentu, nah ini bicarakan tentang kekuasaan, kemuliaan, mereka lakukan segala cara. Mereka menempuh cara yang baik, cara yang benar, belum berhasil, tidak bisa mencapai posisi atau kedudukan tertentu, tidak bisa menggapai kekuasaan atau kemuliaan yang mereka dambakan. Maka mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar, cara yang tidak baik, cara yang tidak benar, bahkan cara yang jahat, cara yang keji dilakukan demi apa? Demi untuk menggapai, meraih, memburu yang namanya kemuliaan. Ya, dan itu memang terjadi, ya, di dunia saat ini terjadi, ya. Itu orang-orang yang rela, yang melakukan berbagai macam hal demi untuk mencapai sebuah kedudukan atau posisi, demi untuk mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan. Ya, nah sekarang kita akan belajar. Kata yang pertama yang kita akan belajar yaitu kemuliaan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mulia. Bukan hanya mulia, tetapi maha mulia. Mari kita lihat ayatnya. Malam ini kita agak banyak membuka Alkitab. Karena itu siapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 24 di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-24 di ayat yang ke-8 dan 10. Demikian firman Tuhan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Ini ayat yang ke-10, dua kali, ya, diulang. Di ayat 8 disebutkan, ayat yang ke-10 diulang kembali. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mulia, sampai disebut sebagai Raja kemuliaan. Dan sebutannya bukan cuma satu kali, dua kali diulang. Siapa itu Raja kemuliaan? Dialah Allah, dialah Tuhan. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mulia, Raja kemuliaan. Nah, kemuliaan adalah miliknya Allah. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, kalau Bapak Ibu baca di Injil Matius pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, itu dijelaskan dalam doa Bapa kami, kalimat yang terakhir di ayat yang ke-13 dikatakan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan itu adalah miliknya Tuhan. Tuhan Raja kemuliaan, Tuhan Allah yang maha mulia, dan kemuliaan itu adalah miliknya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Nah, karena miliknya Tuhan, kalau ada umat Tuhan, kalau ada manusia ciptaan, kalau ada umat Tuhan yang mengejar, memburu kemuliaan, maka berarti dia itu tanpa disadari, dia itu sedang ingin mengambil, sedang ingin merebut kemuliaan,
yang adalah miliknya Allah. Ya, saya ulang itu. Kalau ada manusia yang mengejar, memburu kemuliaan begitu rupa, ya, padahal kemuliaan tadi dikatakan miliknya Allah, kepunyaan Allah, raja kemuliaan. Kalau ada manusia yang dalam hidup ini yang paling utama diburu, dikejar adalah kemuliaan, maka berarti tanpa disadari dia sedang ingin merebut, sedang ingin mencuri, sedang ingin mengambil kemuliaan yang adalah miliknya Allah. Ya, karena jelas ayat ini berkata kemuliaan itu miliknya Allah. Ya, manusia hanyalah ciptaan. Kalau ada manusia yang rindu untuk bisa dapat kemuliaan, berarti tanpa disadari dia sedang merebut, dia sedang ingin mencuri kemuliaan yang adalah miliknya Allah. Dan ini Allah nggak suka. Allah nggak suka. Bapak Ibu Saudara ingat kisah Menara Babel dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ya, di Kejadian pasal 11 diceritakan, ya, waktu itu manusia satu bangsa, satu bahasa. Ya, mereka berkumpul di satu tempat, mereka belum tercerai-berai, jumlah mereka makin banyak. Nah, saat mereka bersatu dalam satu tempat dengan satu bahasa, mereka punya satu planning, mereka punya satu rencana. Yang satu dengan yang lain berkata, mari kita akan membangun sebuah menara. Yang lain bilang setuju, itu ide yang bagus. Kita bangun menara yang tinggi, yang ujungnya, puncaknya itu sampai ke langit, supaya kita jangan terserak, supaya kita tetap berkumpul bersama-sama, tetap bersatu. Ya, kita bangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Dan di ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat dari Kejadian pasal 11, Kejadian 11 di ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Ada kata cari nama, supaya tersohor, supaya dapat kemuliaan. Cari nama. Dan Alkitab mencatat Tuhan tidak suka. Ya, ayat berikutnya kalau Bapak Ibu baca, akhirnya oleh Tuhan dikacaukan. Bahasa mereka yang satu dengan yang lain dikacaukan, sehingga mereka tidak saling mengerti bahasanya. Tadinya mungkin menggunakan bahasa tertentu, ya, bahasa A gitu. Tiba-tiba waktu dia ngomong, temannya menjawab dengan bahasa B, yang lain lagi menjawab dengan bahasa C. Otomatis kan saling bingung. Wah, ini kok bahasanya nggak ngerti ya? Apa maksudnya? Nah, karena bahasanya nggak ngerti, mereka nggak bisa lagi bersatu bersama-sama. Akhirnya mereka terserak, mereka terpisah sesuai dengan bahasa masing-masing. Yang bahasa A kumpul dengan bahasa A, yang bahasa B kumpul dengan bahasa B, yang bahasa C kumpul dengan bahasa C. Masing-masing berpisah, berpisah, berpisah. Dan akhirnya pembangunan Menara Babel terhenti. Mengapa? Karena Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Mengapa? Karena manusia ingin mencari nama, manusia ingin menggapai, manusia ingin merebut, manusia ingin memiliki kemuliaan. Padahal kemuliaan itu adalah miliknya Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, kalau gitu apakah tidak diperbolehkan kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai umat Tuhan, punya satu kedudukan, punya satu posisi? Apakah tidak diperbolehkan? Kalau tadi dikatakan kemuliaan itu miliknya Allah, kita sebagai ciptaan, kita sebagai umat Tuhan tidak boleh yang ingin merebut kemuliaan, karena itu berarti mencuri kemuliaan dari Tuhan, merampas, mengambil kemuliaan dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Nah, berarti kalau begitu apakah kita umat Tuhan tidak boleh menduduki satu posisi, satu kedudukan, ya, yang cukup tinggi, ya? Apakah tidak diizinkan? Tidak demikian, Saudara. Ya, Tuhan mengizinkan kita umat-umat Tuhan untuk bisa mendapat kemuliaan, menduduki satu kedudukan, satu posisi tertentu yang cukup tinggi, ya, boleh. Tetapi umat Tuhan hanya diperbolehkan mendapat kemuliaan
jika Allah yang memberikannya. Sekali lagi, umat Tuhan hanya diperbolehkan mendapat kemuliaan jika Allah Raja kemuliaan yang memberikannya. Mari kita lihat saudara ya. 1 Tawarikh pasal 29 di ayat yang ke-12. 1 Tawarikh pasal yang ke-29 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dikatakan kekayaan dan kemuliaan itu berasal dari Tuhan. Ini ucapan Daud. Nah, Bapak Ibu tentu tahu ya, Daud ini seorang raja yang sukses. Begitu suksesnya sampai dia punya kekayaan yang banyak. Dia persiapkan kekayaan itu untuk punya kerinduan membangun bait Allah. Tetapi Allah berkata, tidak boleh. Tanganmu tidak boleh membangun bait Allah, sebab tanganmu, tangan Daud itu banyak menumpahkan darah. Nanti anakmu yang akan membangun bait Allah. Dan benar memang ya, akhirnya Daud tidak bisa membangun bait Allah. Allah tidak mengizinkan anak Daud yang bernama Salum yang membangun bait Allah. Tapi waktu itu Daud menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun bait Allah, emas, kayu, dan berbagai macam bahan-bahan yang lain yang dibutuhkan membangun bait Allah. Semuanya itu dipersiapkan oleh Daud. Daud sangat kaya, Daud sangat diberkati sebagai raja, ya. Tetapi di tengah kejayaan, kekayaan, kehebatan, kemuliaan Daud sebagai raja, posisi nomor 1 di Israel, Daud mengucapkan kalimat ini. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Daud bisa mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Biasanya orang kalau sudah sukses, orang sudah mencapai posisi kedudukan tertentu, posisi yang tinggi, ya, punya kuasa, punya power, punya otoritas, ya, wah, mungkin dipuji, disanjung, dimuliakan oleh banyak orang. Wah, dia mulai berkata, iya, memang aku hebat. Masa nggak tahu, wah, aku ini orang sukses, aku hebat. Karena kepandaianku, kehebatanku, aku bisa mencapai posisi ini. Biasanya manusia itu seperti itu. Tetapi Daud tidak demikian. Nah, kita mencatat di tengah kejayaan, kesuksesan yang luar biasa. Secara manusia Daud punya semua yang diinginkan manusia, Daud punya. Tapi Daud bisa berkata, kekayaan dan kemuliaan berasal daripada Tuhan. Ya, jadi umat Tuhan boleh mendapat kemuliaan seperti kayak Daud kan dapat kemuliaan, dapat kedudukan yang tinggi. Tetapi umat Tuhan hanya diperbolehkan untuk mendapat kemuliaan jika Allah yang mengaruniakannya, jika Allah yang memberikannya. Jadi jangan kita sendiri yang mengejar kemuliaan untuk diri kita. Sekali lagi, jangan kita sendiri yang mengejar kemuliaan untuk diri kita. Tidak boleh. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak suka. Ya, seperti tadi Menara Babel tadi ya, Tuhan tidak suka. Dikacaukan bahasanya, akhirnya mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan Menara Babel. Karena tujuannya Pak, ingin mendapat nama, ingin mencari dan mengejar kemuliaan. Umat Tuhan tidak seperti itu. Boleh kita mendapat kemuliaan, tapi minta kepada Allah yang akan mengaruniakan kepada kita, karena dialah yang memiliki kemuliaan, dialah Raja kemuliaan. Ada satu contoh di Alkitab, dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang pertama, di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12.
2 Tawarik pertama ayat 11 sampai 12. Berfirmanlah Allah kepada Salomo anak dari Daud, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Kita perhatikan ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Jadi permintaan Salomo minta hikmat, kebijaksanaan diberi. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Ini sebuah contoh yang indah, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya permintaan, punya doa, mari miliki doa yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti doanya Salomo. Salomo tidak minta kemuliaan. Ya, kalau Salomo minta kemuliaan bisa saja. Dia waktu awal pertama kali jadi raja, dia doa, dia minta Tuhan supaya aku punya kedudukan sebagai raja yang paling tertinggi, aku bisa menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan lain. Jika aku makin punya kuasa, ya, aku makin dimuliakan. Itu bisa saja Salomo punya permintaan seperti itu. Tapi Alkitab mencatat Salomo tidak meminta seperti itu. Salomo minta, beri aku hikmat, kebijaksanaan, pengertian, sehingga kalau aku jadi raja, aku bisa memimpin, aku bisa mengatur kerajaan dan rakyat dengan baik. Wah, Tuhan suka, Tuhan berkenan. Tuhan bilang, permintaanmu aku kabulkan. Dan karena permintaan Salomo berkenan di hati Tuhan, bukan cuma permintaan yang dikabulkan, dikasih bonus. Bonusnya apa, Sob? Alkitab mencatat dikasih bonus kekayaan dan kemuliaan. Bonus tambahan. Siapa yang memberikan? Tuhan. Bukan Salomo yang mengejar kemuliaan, bukan. Tapi Tuhan yang mengaruniakan kemuliaan kepada Salomo. Nah, ini yang menjadi pembelajaran buat kita, Saudara, ya. Sebagai umat Tuhan, Tuhan inginkan supaya Bapak Ibu Saudara saya tidak mengejar kemuliaan. Kalau kita bekerja, kalau kita lakukan sesuatu, ya lakukan dengan baik. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Satu ayat berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, 1 Korintus 10 ayat 31, di situ dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau melakukan apapun, boleh kerja, studi, berumah tangga, apapun, lakukan apapun. Lakukan semua itu bukan untuk mengejar kemuliaan kita, tapi lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Nah, nanti kalau kita menyenangkan hati Tuhan, nah, seperti Salomo, dikasih bonus, dikasih imbuhan, dikasih tambahan. Tambahannya apa? Kemuliaan. Ya, bukan kita yang mengejar kemuliaan, tapi Allah yang akan mengaruniakan kemuliaan pada kita. Nah, Bapak Ibu ya, ini hal yang pertama. Pesan Natal buat kita, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagian kita umat Tuhan, ya, kita memuliakan Allah. Ya, dalam hidup kita memuliakan Allah, lakukan apapun, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nanti Allah yang akan mengangkat kita, Allah yang akan mengaruniakan kemuliaan kepada kita, seperti yang didapat oleh Raja Salomo. Oke, sekarang yang kedua. Kata yang kedua yang menjadi tema kita, kalau yang pertama adalah bicara tentang kemuliaan, maka kata yang kedua itu bicara tentang damai sejahtera. Damai. Sebagai umat Tuhan, seharusnya yang dikejar adalah damai sejahtera, bukan kemuliaan. Tuhan gak suka, ya, tadi dikatakan Tuhan gak suka kalau ada manusia, umat Tuhan yang mengejar kemuliaan. Tuhan gak suka. Sebagai umat Tuhan yang dikejar itu justru seharusnya damai sejahtera. Mari kita lihat ayatnya. 2 Timotius pasal yang kedua
di ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah apa yang perlu dikejar. Di sini dikatakan kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Damai sejahtera. Damai adalah salah satu hal yang justru harus dikejar oleh umat Tuhan. Bukan mengejar kemuliaan, tetapi justru harus mengejar damai sejahtera. Satu ayat lagi, Roma 14 di ayat yang ke-19. Roma 14 di ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membantu. Nah, 2 ayat ini menegaskan, saudara, ternyata yang harus dikejar oleh manusia, yang harus dikejar oleh umat Tuhan, itu bukan kemuliaan. Yang harus dikejar itu justru adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Itu yang harus dikejar. Ya, damai sejahtera akan diberikan oleh Tuhan, Sang Raja Damai, kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini ada manusia yang belum mengalami damai, ya karena mereka hidupnya belum berkenan di hadapan Tuhan. Karena damai sejahtera hanya diberikan kepada orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tadi di Lukas 2 ayat 14 ayat yang awal yang kita baca dikatakan damai sejahtera, ya, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera akan diberikan oleh Tuhan, Sang Raja Damai, kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan damai sejahtera, maka apakah yang harus kita lakukan? Ya, karena tentu semua kita, kalau sudah ngerti firman ini, ya kita rindu ya. Berarti sekarang saya mau mengubah ya pikiran saya, ya kerinduan saya mau saya ubah, bukan lagi mengejar kemuliaan, karena kemuliaan itu miliknya Allah. Saya tidak lagi mengejar kemuliaan, ya biar Allah nanti yang akan mengaruniakan kepada saya, seperti Salomo dikaruniakan kemuliaan. Ketika Salomo dalam doanya minta hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dikasih bonus, dikaruniai kemuliaan. Nah, kita umat Tuhan tidak lagi minta kemuliaan, ya tidak lagi mengejar kemuliaan, tapi sekarang aku rindu untuk mengejar damai sejahtera dalam hidup. Nah, supaya kita bisa dapat damai sejahtera, maka hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, supaya kita berkenan kepada Tuhan, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Mari kita akan lihat, saudara, ya. Hal apakah yang harus dilakukan umat Tuhan supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan dan mendapat damai sejahtera? Yang pertama, hal yang pertama yang harus dilakukan umat Tuhan supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan dan mendapat damai sejahtera, yang pertama, memuliakan Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, sekali lagi, memuliakan Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, tadi di ayat awal Lukas 2 dikatakan kemuliaan itu bagi Allah di tempat maha tinggi, baru damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan. Ini artinya kita umat Tuhan harus memuliakan Tuhan, memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. 1 Korintus mencatat, ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 di ayat yang ke-20, 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, damai sejahtera dicurahkan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga rumah tangga kita, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan, muliakan Tuhan. Ya, muliakan Tuhan. Dan kalau ada orang yang memuji kita,
ya menyanjung kita, ingat, kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan sampai waktu dipuji kita bilang, oh iya, memang aku hebat, oh iya memang aku pinter, oh iya memang aku cakap. Jangan. Kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yohanes 15 berkata dalam perikop tentang pokok anggur, ya, Tuhan berkata, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya bisa melakukan sesuatu, ya, bisa mencapai sesuatu, bisa memiliki sesuatu, itu semua karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Maka kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dipuji, wah kamu memang hebat ya, kamu bisa sampai pada posisi ini, wah kamu memang luar biasa. Langsung kita katakan, ini karena Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya ini hanya manusia biasa, saya tidak bisa, kalau tanpa Tuhan saya tidak mampu. Itu bagus, ya. Itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang pertama yang harus dilakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat damai sejahtera, dikatakan muliakan Tuhan dan kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya umat Tuhan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat damai sejahtera dari Tuhan? Kita lihat dari Yesaya pasal 48. Yesaya pada pasal yang ke-48 di ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dicurahkan oleh Tuhan Sang Raja Damai dalam hidup kita. Yang kedua, perhatikan perintah Tuhan. Perhatikan perintah Tuhan. Ya, tadi Yesaya 48 mencatat kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera kita itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita itu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dengan catatan apa? Memperhatikan perintah Tuhan. Apa arti kata memperhatikan? Memperhatikan itu bukan cuma sekedar tahu, bukan. Memperhatikan itu artinya mengingat, merenungkan, melakukan. Sekali lagi, memperhatikan perintah Tuhan itu berarti mengingat, merenungkan, dan melakukan. Umat Tuhan yang mengingat firman, merenungkan firman, melakukan firman, maka damai sejahtera itu akan mengalir dalam hidup umat Tuhan yang seperti ini. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, apa yang harus dilakukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dicurahkan dalam hidup kita? Yang pertama, memuliakan Tuhan dan mengembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, memperhatikan perintah Tuhan, yang berarti mengingat, merenungkan, dan melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, kita lihat dari Yesaya pasal 26 di ayat yang ketiga. Yesaya 26 di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang ketiga, Alkitab berkata yang hatinya teguh dijagai, dipagari, dilimpahi damai sejahtera. Yang ketiga yang harus dilakukan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Yang ketiga, miliki hati yang teguh untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari biarlah hati kita tetap teguh kepada Tuhan.
Ada orang-orang yang kadang-kadang ketika mengalami sesuatu, hatinya, imannya, percayanya mulai goyah. Ya, aduh kok gini ya? Ikut Tuhan, sudah berdoa, sudah belajar setia, tapi kok alami seperti ini, mulai bimbang, mulai meragukan Tuhan. Nah, ini orang yang hatinya tidak teguh. Orang yang hatinya tidak teguh, tidak akan dilimpahi damai sejahtera, tidak ada. Yang ada apa? Khawatir, gelisah, cemas, takut, bingung. Yang ada seperti itu, tidak ada damai sejahtera. Tapi orang yang punya hati teguh, dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, aku tetap percaya kepada Tuhan. Nah, orang yang seperti itu, hatinya teguh, dilimpahi damai sejahtera oleh Tuhan. Ya, jadi inilah 3 hal yang harus kita lakukan. Ya, tadi dikatakan kalau kemuliaan jangan dikejar, karena kemuliaan itu miliknya Allah. Yang harus dikejar itu justru damai sejahtera. Nah, damai sejahtera dikejar ya oleh umat Tuhan. Allah akan berikan damai sejahtera kalau hidup umat Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup umat Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dicurahkan dalam hidup kita, maka 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidup memuliakan Tuhan. Kalau dipuji, disanjung oleh manusia, kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan sampai ya kita membanggakan diri lalu kita berkata, wah iya memang aku yang hebat. Jangan. Itu berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan perintah Tuhan. Ya, artinya mengingat perintah Tuhan, merenungkan perintah Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Damai sejahteranya terus seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan yang ketiga, hati tetap teguh. Teguh untuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya kepada Tuhan. Ya, seperti perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kemudian dibuat pujian. Ya, waktu hendak dimasukkan ke dapur api karena tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Kami hanya akan menyembah Tuhan. Nah, itu jadi pujian. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Iman, hati yang teguh, sehingga tidak tergoyahkan oleh situasi kondisi yang bagaimana. Damai sejahtera Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Pesan Natal, Tuhan mengingatkan kita, kemuliaan itu miliknya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera itu yang harus kita kejar. Ya, dan damai sejahtera akan diberikan oleh Allah kepada umat-umatnya yang berkenan kepadanya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Rohani yang akan memimpin di dalam pujian Malam Kudus. Silakan Bu Rohani. Nanti mungkin bisa minta bantuan. Kalau sudah menerima lilin-lilin tadi ya, lilin lampu LED tadi, lampu nanti dipadamkan supaya kita bisa menyanyikan lagu Malam Kudus dengan lilin-lilin lampu LED yang dinyalakan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan untuk kita sekalian, biarlah kita benar-benar merenungkan apa yang Tuhan sudah sampaikan, dan kita benar-benar mau belajar, ya, belajar untuk memberikan segala kemuliaan, hormat, kepujian, ketinggian, keagungan hanya bagi Kristus Yesus Tuhan. Ya, kita akan sama-sama menyanyikan pujian Malam Kudus. Saya mohon supaya dengan sikap yang hormat, sikap yang dalam kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mengenal betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mengenang betapa besar
kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sampai malam hari ini. Itu semua Tuhan lakukan supaya kita boleh kembali, yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, kita boleh kembali dan kita menerima kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita ambil kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan yang memberikan dengan sukarela kepada setiap orang yang berkenan kepadanya. Mari kita akan menyanyikan pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum gelap, ayah bunda yang tinggal, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam alam, anak di dalam alam, hai lihatlah, di Efrata, terang besar turunlah, waktu dan semawi puji Allah sebab nikmatnya, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap, karena salam, patutlah amat besar, patutlah bergemar, bagi dunia yang telah tersisih dari Allah diberi jadi pohon hayat, jadilah pohon hayat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan yang besar kepada kami, yang Tuhan nyatakan waktu demi waktu yang kami lalui. Kami boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kami, sehingga Tuhan rela datang ke dalam dunia ini dengan segala keadaan yang begitu rendah, supaya kami manusia boleh ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab itu kami mau memberikan segala kemuliaan, hormat, kepujian
ketinggian hanya bagi Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami telah menerima pesan Natal. Kami sadar Tuhan, kalau dalam kehidupan ini mungkin kami banyak memburu untuk mendapatkan kemuliaan yang dari dunia ini atau apa yang dunia mau berikan kepada kami. Tapi malam hari ini kami sadar Tuhan, kami harus mengejar damai sejahtera dari Engkau. Karena kalau kami kejar yang dari dunia, pada akhirnya kami akan mencuri kemuliaan-Mu. Kami akan mengambil kemuliaan Tuhan. Ampuni Tuhan. Biarlah Tuhan sekalian kami yang hadir malam hari ini melalui pesan Natal, kami sadar Engkau mau menjadikan kami menjadi terang dalam dunia, seperti lilin yang kami pegang saat ini, yang menyala di tengah kegelapan dunia ini. Kau mau supaya setiap kami anak-anak-Mu, kami boleh menjadi terang bagi dunia ini. Kami membawa kabar baik bagi dunia ini. Kami membawa kehidupan Kristus bagi dunia ini. Kami boleh membawa Tuhan untuk mengenalkan kepada mereka-mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Kami boleh menyaksikan betapa kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami, sehingga kalau kami memberikan kemuliaan itu bagi Tuhan, bagi Engkau Allah yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Kami percaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang akan terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami sekalian boleh menjadi umat Tuhan yang belajar memperhatikan setiap perkataan Tuhan, setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan yang datang atas setiap kami. Kami mau terima dengan iman, terima dengan hati yang siap untuk dibajak, terima dengan hati yang terbuka menjadi tanah yang baik. Kami mau merenungkan firman Tuhan dan kami mau melakukan dalam hidup kami, supaya firman Tuhan itu berbuah-buah dalam hidup kami, dan firman Tuhan itu bekerja Tuhan, membawa setiap kami dalam perubahan yang Tuhan mau. Kami mau Tuhan sebentar lagi meninggalkan tahun yang lama. Biarlah melalui pesan Natal ini kami mempersiapkan hati kami, diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa firman-Mu, oleh kehadiran Tuhan. Kami percaya iman kami diteguhkan, supaya kami tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, supaya kami tidak beranjak dari Engkau Tuhan, tapi kami makin mau melekat kepadamu. Seperti Tuhan katakan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau kami melekat kepada Tuhan, kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kalau Tuhan berkenan dalam hidup kami, maka Tuhan akan mengaruniakan semua yang terbaik untuk setiap kami, sehingga kalau kami yang susah dihiburkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat diberikan kelegaan, berikan kelepasan, kami dimerdekakan oleh Tuhan. Melalui pesan Natal ini kami menerima keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan membebaskan kami dari segala hal-hal yang membuat kami dalam tekanan karena dosa. Tuhan merdekakan kami. Tuhan bawa kehidupan kami untuk hidup dalam kasih. Kami mau belajar memberikan hidup kami. Kami mau Tuhan supaya kehidupan kami ini mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui pemikiran kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu menguasai hidup kami, sehingga hidup kami boleh membawa keharuman nama Kristus dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, di tempat studi, dimanapun Tuhan. Biarlah kami boleh membawa terang Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang boleh melihat dan mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pesan Natal pada malam hari ini benar-benar kami simpan dalam hati kami renungkan dan kami lakukan. Dan sebentar kami masuk dalam tahun yang baru, kami melangkah dengan satu kepastian, bahwa kalau Allah berkenan atas
hidup kami. Maka Tuhan menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kemenangan. Bahkan masa depan kami adalah masa depan yang sungguh Tuhan memberikan dengan penuh damai, sejahtera dan sukacita surgawi selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu sekarang bahkan untuk sampai selama-lamanya. Inilah menjadi doa syukur kami kepadamu. Engkau berkati hambamu Bapak Gembala yang sudah Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat menyampaikan pesan Tuhan, bahkan menggembalakan kami jemaat Tuhan, supaya kami jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman yang sungguh-sungguh teguh di dalam Engkau. Kedewasaan rohani kami boleh membawa kami melangkah dan terus dengan satu kepastian bahwa kami akan masuk dalam rencana Tuhan yang indah kalau kami tetap berteguh hati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap doa yang sudah kami naikkan bersama, Tuhan mendengar. Berkat-Mu dicurahkan atas umat-Mu. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Engkau sediakan masa depan yang indah, penuh dengan kemenangan. Sebentar setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, ke pekerjaan kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus milik kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat Natal.